Perkenalkan, nama saya Neza Ahlakul Karima dengan NIM 25006218. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan membahas sekilas tentang Pancasila. Jadi Pancasila adalah dasar negara Indonesia sekaligus pandangan hidup bagi seluruh rakyat. Jadi kelima sila Pancasila bukan hanya kumpulan kata, tetapi merupakan nilai moral, etika, dan pedoman yang membentuk karakter manusia dan bangsa. Jadi Pancasila disusun untuk menjaga keberagaman Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Jadi nilai-nilai terkandung dalam Pancasila meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, pengakuan akan martabat manusia, pentingnya persatuan bangsa, semangat demokrasi melalui musyawarah, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di tengah era globalisasi, Pancasila berfungsi sebagai filter yang membantu kita memilah mana pengaruh global yang bermanfaat dan mana yang dapat merusak moral, persatuan, dan identitas budaya kita. Jadi karena itu memahami Pancasila bukan hanya penting tetapi juga menjadi landasan utama dalam menghadapi tantangan zaman modern. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila ini menekankan bahwa kehidupan berbangsa tidak dapat dipisahkan dari nilai moral, etika, dan keimanan terhadap Tuhan. Di era globalisasi, nilai-nilai sila pertama semakin diuji. Kita hidup di zaman ketika informasi tentang agama, kepercayaan, maupun anti-agama dapat tersebar dengan cepat. Tapi di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan untuk beribadah, memperdalam pemahaman agama melalui kajian online. Namun di sisi lain, globalisasi juga membuka ruang bagi munculnya intoleransi berbasis agama. Nah, hingga ujaran kebencian di media sosial. Mengimplementasikan sila pertama berarti menjaga sikap toleransi, saling menghormati antar umat beragama, serta menolak segala bentuk diskriminasi yang didasarkan pada keyakinan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk hidup harmonis, mencintai sesama, dan menjadikan perbedaan sebagai kekayaan bangsa, bukan alasan untuk berkonflik. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sila ini mengajarkan kita untuk memperlakukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Globalisasi membuat kita semakin dekat satu sama lain. Kita dapat berbicara dengan orang dari negara lain hanya dalam hitungan detik. Tetapi kedekatan digital juga menciptakan tantangan baru seperti perundungan daring dan penyebaran konten negatif yang merusak martabat manusia. Mengamalkan sila kedua berarti menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan pribadi. Selain itu, sila kedua juga menekankan pentingnya empati. Di era globalisasi, empati dapat diwujudkan melalui aksi-aksi sosial seperti donasi online bagi korban bencana, gerakan kemanusiaan lintas negara, dan kegiatan sukarela digital. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti menghargai hak asasi manusia, menghormati pendapat orang lain, serta memperlakukan semua orang dengan adil tanpa memandang suku, agama, ras, atau kewarganegaraan. Ketika kita menjaga perilaku kita di ruang digital, kita sedang menjalankan amanat sila kedua dalam kehidupan modern. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Jadi, sila ini mengajarkan kita bahwa persatuan bangsa adalah harga mati. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari sisi budaya, bahasa, adat istiadat, maupun agama. Globalisasi memperkuat interaksi antar negara, namun juga menghadirkan risiko lunturnya identitas bangsa. Budaya asing masuk melalui film, musik, game, fashion, dan media sosial. Jika tidak diimbangi dengan literasi budaya yang kuat, generasi muda bisa kehilangan rasa cinta tanah air. Mengamalkan sila ketiga berarti mencintai negeri ini tanpa harus menolak budaya global. Jadi kita boleh menikmati tren musik luar negeri, film asing, ataupun mode global, tetapi tetap bangga dengan budaya kita sendiri. Jadi persatuan Indonesia bukan hanya tentang menjaga batas wilayah negara, tetapi menjaga persaudaraan dalam perbedaan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, jadi sila keempat ini mengajarkan pentingnya berdemokrasi dengan cara yang bijaksana. Jadi dalam era globalisasi, ruang demokrasi semakin terbuka luas berkat teknologi informasi.
Masyarakat kini dapat menyampaikan aspirasi melalui platform digital seperti media sosial dan forum publik. Jadi pemerintah pun semakin transparan karena masyarakat bisa mengawasi kebijakan secara mudah melalui internet. Namun kebebasan ini harus diimbangi dengan etika dan kebijaksanaan. Mengamalkan sila keempat berarti mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Jadi dalam diskusi online, kita harus menghargai opini orang lain, menghindari debat panas dan fokus pada solusi bersama. Nah, disinilah nilai Pancasila menjadi pedoman agar demokrasi berjalan dengan hikmat, bukan dengan emosi. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sila kelima ini menekankan pentingnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Di era globalisasi, kesenjangan antara mereka yang canggih dalam teknologi ataupun sebaliknya. Nah, jadi keadilan sosial ini harus diwujudkan melalui pemerataan akses teknologi, pendidikan, dan informasi. Nah, contohnya itu penyediaan akses internet hingga ke daerah terpencil sehingga semua masyarakat dapat menikmati pendidikan dan pelayanan digital. Kemudian pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui kelas virtual dan platform edukasi gratis. Dan penyederhanaan layanan publik berbasis teknologi agar semua warga dapat mengaksesnya tanpa hambatan. Jadi keadilan sosial juga berarti membuka kesempatan yang sama bagi semua warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial ataupun ekonomi. Jadi dengan memanfaatkan teknologi secara bijaksana, kita dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai luhur yang diajarkan oleh sila kelima. Selanjutnya kita masuk kepada tantangan Pancasila di era globalisasi. Yang pertama itu ada tantangan arus informasi yang tidak terkendali. Jadi salah satu tantangan terbesar globalisasi adalah arus informasi yang tidak terkendali. Media sosial memungkinkan siapa saja menyebarkan informasi tanpa filter, seperti hoaks, propaganda, dan ujaran kebencian dapat menyebarkan dengan cepat dan memicu konflik. Hal ini menjadi ancaman bagi nilai kemanusiaan dan persatuan. Oleh karena itu, kemampuan literasi digital menjadi sangat penting agar kita dapat memilah informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi. Nah, yang kedua itu ada lunturnya nilai budaya dan identitas bangsa. Jadi budaya asing yang masuk melalui film, musik, media sosial, dan tren global dapat mempengaruhi karakter generasi muda. Jadi jika tidak disikapi dengan bijak, budaya tersebut bisa menggeser nilai-nilai lokal seperti gotong royong, hormat kepada orang tua, dan rasa cinta tanah air. Jadi peran Pancasila dibutuhkan sebagai pedoman agar kita tetap terbuka terhadap perkembangan dunia, tetapi tetap menjaga identitas bangsa. Kemudian yang ketiga, kesenjangan digital ekonomi. Jadi meskipun teknologi berkembang pesat,